Zakat makna yang pertama adalah mensucikan. Mensucikan. Yang kedua, mungkin ada harta-harta yang tidak. nah, kalau harta yang tidak halal, misalnya dengan sengaja, tidak bisa dibersihkan dengan zakat. Oh, nggak bisa, Nggak itu beda bisa. lagi, Ustaz. Kalau orang sengaja korupsi, Oh, iya. dibersihkan dengan zakat nggak bisa. karena ada saatnya kan orang haji pakai duit korupsi. Nah, itulah atau orang urusannya. zakat pakai duit korupsi. Sama, nggak bisa. Oh, itu Jadi, beda hal ya. Beda hal, dia tidak bisa yang harta haram yang dengan sengaja dilakukan tidak bisa dibersihkan dengan zakat. Oke. Fakir dan miskin bedanya apa? Nah, Beda. ini. Fakir itu adalah orang yang dia tidak punya pekerjaan atau tidak mampu lagi bekerja, itu fakir. Oh, itu. Misal fakir. berkebutuhan khusus, ya, atau dia sudah dalam kondisi yang memang udah nggak mungkin bekerja, kayak orang-orang renta, sudah tua gitu ya. Dan dia nggak punya lagi kemampuan untuk kebutuhan hidupnya sendiri. Mungkin tidak ada yang ngurusin, ditinggalkan dan sebagainya. Itu fakir. Lalu ada orang yang miskin. Miskin itu adalah orang sudah punya pekerjaan, tapi penghasilan dari pekerjaannya belum mencukupi untuk kebutuhan hidup yang layak. Oh, jadi miskin lebih mending daripada fakir. Lebih mending ya. Dua-duanya sih ya. Miskin lebih baik kondisinya. Lebih baik kondisinya. Dari fakir karena dia masih bisa berupaya. Oke. Habis dikoptal ghorimin, orang-orang yang berhutang. Itu juga bisa menerima zakat. Siapa yang berhutang seperti apa sih? Apakah orang yang nyicil Pajero, nyicil mobil-mobil mewah, Fortuner, atau beli handphone enak banget ya nyicil Pajero high-end gitu ya, flagship. Zakat ya. Bukan, tapi yang ghorimin yang dimaksud adalah mereka yang berhutang karena kebutuhan hidup. Ya, mungkin ada butuh kedaruratan, tiba-tiba punya gangguan kesehatan gitu ya, atau dia harus bayar rumah sakit untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, itu bisa dibantu dengan dana zakat. Kalau kelilit pinjol, Ustaz. Ini tergantung utang juga nih. Pinjolnya untuk apa? Oke. Banyak orang kemudian kebetulan di lembaga Mandiri Amal Insani itu banyak sekali yang mengajukan untuk membebaskan hutang dari pinjol. Nah, ya ini marak banget nih, Ustaz. Kita assessment gitu. Iya. Ini pinjolnya apa dulu nih gitu. Kalau nyata pinjolnya benar-benar nggak ada makanan atau untuk anak sekolah, bisa kita bantu dengan dana zakat untuk membayarkan. Bisa. Tapi kalau mau ingin merasakan dampak didoakan oleh amil, datang ke gerai zakat, serahkan zakatnya, ada akadnya, didoakan langsung di situ. Bahkan kami setiap hari amil zakat ini SOP-nya adalah mendoakan para muzaki setiap pagi. Kalau orang di kantor briefing, kami doa untuk para donatur, para muzaki. Memang begitu SOP-nya. Memang tugas kami tadi kan. Inna sholataka sakanun lahum, doa kamu itu akan mendatangkan ketentraman buat kamu. Oke. Jadi kita doakan semua kebaikan, mendatangkan rezekinya. Jadi kurang enak apa tuh orang yang berzakat? Ya dapat doa, dapat layanan seperti itu gitu. Jadi dan didoakan oleh orang-orang yang golongan yang tadi disebutkan di Al-Qur'an itu ya. Jadi Allah sudah jamin doa itu akan menenteramkan hati mereka. Jadi kalau gelisah gitu ya, lagi galau, zakat aja. Nah, ini nih anak muda nih yang stres, yang galau. Kalau hatinya pengen tenang nih, zakat nih harusnya. Iya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Hikmah TV, saya Angga Rekner. Kembali lagi di Selatan Bicara. Kedatangan tamu yang sangat spesial pada hari ini, yaitu Ustadz Raden Ahmad Qodratu SQ. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kita biasa menyapa beliau Ustadz Qodrat. Nah, ini beliau adalah seorang project leader edukasi dan literasi di Lembaga Zakat Nasional MAI. MAI itu apa, Ustadz? Mandiri Amal Insani. Mandiri Amal Insani, lembaga filantropi pengumpul zakat, ya. Penghimpun zakat. Nah, teman-teman, kita akan coba membahas seputar zakat nih, seputar rukun Islam, Ustadz ya. Rukun Islam yang keberapa? Yang keberapa ya? Yang ketiga. Oke, yang ketiga. Saya lupa, teman-teman. Yang ketiga kita akan membahas, kita akan mengulas bersama beliau pakarnya, sudah bertahun-tahun bekerja di lembaga zakat dan mengembangkan lembaga zakat itu sehingga bisa menjadi kebermanfaatan untuk masyarakat dan umat Islam seluruhnya. Baik Ustadz, nih kita coba membahas nih apa sih sebenarnya zakat itu, urgensi zakat dalam Islam, menurut Islam, Ustaz. Gimana, Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi zakat itu dalam Islam pertama memang dari namanya dulu ya. Zakat itu asal katanya zakah, artinya mensucikan, membersihkan. Mensucikan, membersihkan.
Karena itu zakat menjadi wajib dalam salah satu menjadi rukun Islam. Itu salah satu fungsinya adalah membersihkan. Sama seperti fungsi-fungsi yang lain ketika kita syahadat, maka syahadat itu akan membersihkan dosa-dosa orang yang sebelumnya belum Islam. Barang siapa yang bersyahadat pada hari itu, dosanya terhapus semuanya. Yes. Yang kedua, setelah syahadat, sholat. Sholat juga begitu, mensucikan, membersihkan seorang muslim dari dosa-dosanya secara jeda waktu atau rentang waktu. Iya, sustainable gitu. Nah, betul, bersihkan. Ketika sholat zuhur, sebagian besar dosanya dibersihkan. Asar, maka dalam sebuah hadis dikatakan mereka yang sholat 5 waktu sehari sama dengan mandi sehari 5 kali. Yes. Dalam hadisnya diriwayatkan seperti itu. Nah, zakat juga begitu. Zakat itu mensucikan, yaitu mensucikan harta yang kita terima. Dari apa? Dari kotoran yang ada di dalamnya. Apa itu? Kotoran yang dalamnya itu adalah ada hak orang-orang miskin, orang kaum duafa di dalam harta yang kita terima. Kemudian juga mensucikan dari sikap kufur. Karena banyak orang menerima nikmat, tapi karena membanding-bandingkan dengan apa yang diperoleh orang lain, akhirnya kufur. Tidak merasakan nikmat itu, anugerah yang Allah berikan itu sebagai nikmat. Nah, dengan zakat, dia akan mensucikan sikap-sikap seperti itu. Nah, jadi zakat makna yang pertama adalah mensucikan. Mensucikan. Yang kedua, mungkin ada harta-harta yang tidak. Nah, kalau harta yang tidak halal, misalnya dengan sengaja, tidak bisa dibersihkan dengan zakat. Oh, nggak bisa, Nggak itu beda bisa. lagi. Zat. Kalau orang sengaja korupsi, iya. dibersihkan dengan zakat nggak bisa. karena ada saatnya kan orang haji pakai duit korupsi. Nah, itulah atau orang urusannya. zakat pakai duit korupsi. Sama, nggak bisa. Oh, itu Jadi beda hal ya. beda hal. Dia tidak bisa yang harta haram yang dengan sengaja dilakukan tidak bisa dibersihkan dengan zakat. Oke. Jadi mensucikan atau membersihkannya itu dari segala kotoran ada di dalamnya, itu tadi hak orang miskin ada di dalamnya. Kemudian membersihkan dari sifat lupa atau kufur dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oke. Karena nikmat Allah kan besar kan, tapi yang Yes. kita ukur kadang-kadang merasa seleri kita atau penghasilan kita kecil. Padahal Allah berikan anugerah itu bukan hanya seleri, bisa jadi kesehatan, ya kan, kenikmatan yang Yes. lainnya, kebahagiaan, bisa senyum hari ini, ya itu termasuk dari kenikmatan. Supaya tidak lupa itu, ayo kita bersihkan dengan zakat. Oke. Itu yang pertama. Oke. Banyak hikmah zakat. Yang kedua, zakat itu artinya menumbuhkan. Menumbuhkan. Jadi zakat itu harus menumbuhkan kondisi masyarakat. Masyarakat harus bisa diperbaiki kesejahteraannya dengan zakat. Oke. Ini menarik. Nah, iya, jadi zakat bukan hanya dibagikan pada orang-orang miskin dengan serta-merta gitu ya, bukan dengan sporadis, tapi harus dibagikan dengan program yang mengiringinya, yang bisa menumbuhkan orang dari kondisi miskin keluar dari kemiskinan. Oke. Yang sudah keluar dari kemiskinan bisa lagi dibiayai dengan zakat untuk bisa menjadi seorang muzaki. Gitu. Kalau level dilepas dari kemiskinan kan sudah program mengentaskan. Biasanya itu melalui program-program bina ilmu, ya, kemudian juga bina sehat. Karena orang prinsipnya bisa mendapatkan nafkah yang terbaik kalau dia sehat dan punya ilmunya. Oke. Jadi program mengiringinya. Jadi dari sini zakat itu harus disampaikan pada masyarakat dengan sistem yang terbaik, ya, dengan program yang terbaik, bukan tanpa sistem, main bagiin aja gitu, kecuali dalam kondisi kedaruratan. Oh ya, karena selama ini memang yang dipahami masyarakat awam, ya orang miskin tuh begini, Sat. Begini kemudian terus, ada ya. dari zakat, jadi dikasih aja terus tanpa pemberdayaan yang tadi dimaksud gitu. Betul. Ya. Berarti Banyak zakat itu memang harus ada pemberdayaan gitu ya. Betul. Jadi banyak orang salah kaprah kalau ditanya, Bapak sekarang sudah berzakat? Oh sudah Ustadz, saya sudah berzakat. 7 tahun Pak saya bantuin Bapak ini. Oke. Tanpa sadar selama 7 tahun dia sedang memelihara kemiskinan seseorang. Oh, Karena dia ngasih langsung kan. Ngasih langsung gitu. gitu. Tanpa program yang Betul. tersistematis gitu ya. Iya. Hari ini saya dapat berita tentang Indonesia ketiga kali berturut-turut menjadi negara paling dermawan sedunia. Wah, ini luar biasa ini. Nanti cari datanya, ada datanya. Nah, sebelum 3 tahun berturut-turut ini yang memperoleh adalah Amerika Serikat. Tapi setelah itu kita 3 tahun berturut-turut. Negara paling dermawan sedunia dengan jumlah penduduk ya yang begitu banyak, tapi zakatnya tidak semasif kedermawanan itu ternyata. Dermawannya itu dalam bentuk mungkin kebaikan hati dalam bersedekah, ya, charity dan sebagainya. Tapi tidak menjadikan itu sebagai negara paling tinggi zakatnya. Oke.
Kenapa? Karena orang seringkali bersedekah tapi lupa berzakat. Berzakat. Oh, beda saat ya sedekah Beda, sama zakat. beda. Mungkin kalau bedanya apa Ustaz? Apakah sedekah itu tanpa program dan zakat itu harus dengan program gitu? Ya, sedekah itu bisa dalam bentuk infak atau sedekah bisa bentuk tenaga. Ya, makanya sedekah itu kan memberikan sesuatu berupa harta maupun non harta. Nah, sedekah bisa non harta. Kalau dalam bentuk harta bisa namanya infak, tapi bukan zakat. Bedanya apa? Infak itu tidak ditentukan berapa persentasenya. Jadi kalau ngasih ke istri itu sebenarnya sedekah. Infak Hitungannya sedekah. nafkah, asal katanya sama, nafakoh. Jadi nggak ada presentasi. Kalau kasih istri boleh ada yang ngasih 100%, 80% gitu. Nah, jadi kalau infak nggak ada aturan. Nah, diberikan pada siapa? Siapapun boleh menerima infak. Tapi kalau zakat, dia ada aturan-aturan tertentu. Misalnya, siapa yang wajib zakat ditentukan. Tidak semua orang wajib zakat. Hanya orang-orang yang memenuhi prasyarat, yaitu mereka yang hartanya, asetnya itu sudah mencapai minimal 85 gram emas dan haulnya 1 tahun. Baru wajib zakat. Kalau kurang dari itu, zakat boleh tapi belum wajib. Ya, nah, kemudian kalau misalnya orang itu sudah wajib zakat, yang dikeluarkan juga ditentukan 2,5%. Kalau infak bebas. 2,5% gitu. Hanya itu kecil apa besar 2,5%? Kalau dari 100% kecil. Kecil ya. Kecil ya. Kalau hartanya 100 miliar? Ya kecil 2,5%. Nah, bagi orang yang punya harta 100 miliar, ketika mengeluarkan 2,5%-nya berapa itu? 100 miliar 2,5%-nya? 2 juta. 2,5 miliar. 2,5 miliar. Ya. Kecil apa besar? Kalau bagi saya besar. Nah itu gitu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala hanya mengambil 2,5% itu juga sebagai ujian. Seberapa kita bersyukur pada harta yang kita terima. Nah, jadi dalam sedekah itu sedekah yang paling utama adalah yang wajib, yaitu zakat. Ditentukan 2,5% kecil. Allah tidak ingin membebani umatnya, hambanya dengan kewajiban itu. Tapi kewajiban itu adalah pembuktian sebenarnya seberapa besar sih komitmen kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, orang sedekah ya seringkali berharap kebaikan. Agama apapun semua sedekah ingin memperoleh kebaikan. Kenapa? Semua yakin kebaikan itu kembali pada dirinya. Padahal di Quran kan ada in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang kamu perbuat akan kembali kepada kamu, begitu juga keburukan kamu perbuat. Ternyata ayat ini berlaku secara universal. Semua orang di dunia ini agama apapun meyakini bahwa kebaikan yang diperbuat akan kembali kepada dirinya gitu ya. Nah, tapi Allah menguji bahwa zakat ini yang wajib. Ya, wajib artinya jika dilakukan berpahala, jika tidak dilakukan berdosa. Dosanya dosa kecil, dosa besar. Dosa besar. Dosa besar. Sama seperti dosa korupsi. Iya. Sama seperti dosa mencuri kan. Iya. Sama seperti dosa berzina, sama-sama dosa besar. Nah, jadi kalau orang korupsi itu dia berkhianat pada masyarakat, kalau tidak berzakat berkhianat sama siapa? Sama Allah. Sama Allah. Kenapa? Karena zakat itu berat. Karena zakat itu komitmen sebenarnya pada Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Nah, jadi sedekah itu dibagi, ada yang wajib yaitu zakat, ada infak, dan sedekah tidak berupa harta yaitu bisa perbuatan baik. Misalnya tersenyum. Jadi kalau nanti pas lagi bokeh ingin sedekah, senyum gitu ya. Berarti orang yang senyum mulu kayaknya bokeh itu serius. Ya, belum tentu, bisa jadi dia sedekah. Apalagi kalau dermawan suka senyum ya, luar biasa itu. Begitu kira-kira jadi. Berarti emang zakat nih diperuntukkan, memang diwajibkan oleh Allah nih juga untuk biar supaya masyarakat nih berdaya gitu. Jadi orang kaya nih supaya perhatian dengan orang miskin dengan perhatian yang nggak sembarangan mungkin mungkin begitu ya. Karena kalau hanya sedekah tadi penjelasan Ustadz, ya sedekah kan hanya memberi tanpa ada pemberdayaan di situ. Misalkan saya ngasih orang miskin, ya udah kasih 100.000, ya udah setelah mau dibuat apa kan? Kadang-kadang orang bersedekah itu untuk ketenangan hatinya saja. Kan orang kadang-kadang orang sedang galau, gelisah, dia punya harta, dia pasti akan bersedekah. Akan memberikan hartanya. Kenapa? Dia ingin mendapatkan efek ketenangan jiwa. Itu yang didapatkan gitu. Agama apapun. Tapi dalam Islam, di target 2,5% keluarkan, wajib hukumnya. Gitu. Itu sebenarnya salah satunya adalah pembuktian pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya bahwa pembuktian keimanan kita gitu. Gitu. Sekarang pembuktian keimanan dan harus rutin. Sedekah, infak nggak harus rutin kan, kapan saja mau keluarin boleh, kalau lagi senang boleh keluar, kalau enggak
boleh juga nggak bayar. Tapi kalau zakat dalam kondisi susah, gembira, sedang sedih, sedang sedang putus asa, harus tetap bayar zakat, wajib. Gitu. Sama seperti sholat, wajib. Jadi dalam kondisi apapun kita juga harus menunaikan. Oh iya, dan zakat itu ternyata saking sistematisnya penerimanya itu diatur juga. Oke, jadi tadi kan sudah ya, yang berzakatnya khusus, dikeluarkannya juga ditentukan, yang penerimanya ditentukan 8 asnaf. 8. Ya. Asnaf itu apa, Ustaz? Asnaf itu adalah penerima zakat. Penerima zakat. Betul. Oke. Jadi asnaf yang pertama di surat At-Taubah ya 60 itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamas shadaqata lil fuqara wal masakin. Jadi yang menerima zakat itu adalah kaum fakir dan miskin. Fakir dan miskin bedanya apa? Beda. Ini. Fakir itu adalah orang yang dia tidak punya pekerjaan atau tidak mampu lagi bekerja, itu fakir. Oh itu. Misal berkebutuhan khusus, ya, atau dia sudah dalam kondisi yang memang udah nggak mungkin bekerja, kayak orang-orang renta sudah tua gitu ya. Dan dia nggak punya lagi kemampuan untuk kebutuhan hidupnya sendiri. Mungkin tidak ada yang ngurusin, ditinggalkan dan sebagainya. Itu fakir. Lalu ada orang yang miskin. Miskin itu adalah orang sudah punya pekerjaan, tapi penghasilan dari pekerjaannya belum mencukupi untuk kebutuhan hidup yang layak. Oh, jadi miskin lebih mending daripada fakir. Lebih mending ya. Dua-duanya ya. Miskin lebih baik kondisinya. Lebih baik kondisinya. Dari fakir karena dia masih bisa berupaya. Oke. Nah, pemberdayaan biasanya itu kalau dilakukan buat orang-orang fakir dan miskin ini dengan dana zakat, pasti ada program mengiringinya kan. Makanya 8 ini penting, nanti kita bahas di pembahasan selanjutnya ya, bahwa ada fakir dan miskin. Lalu penerima manfaat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal amilina 'alaiha, dan amil zakat di antara kalian. Maksudnya apa? Untuk operasional lembaga zakat yang mengelola. Ayat ini juga menegaskan bahwa zakat itu dari zaman Rasulullah SAW itu dibayarkan melalui amil, bukan langsung. Bukan dalam bentuk charity dibagikan langsung, ditebar lewat helikopter gitu, bukan. Oh, disawer gitu. Bukan disawer gitu ya. Tapi memang dia harus dibayarkan melalui amil. Kenapa? Supaya benar-benar terukur ada dampaknya gitu. Kalau disebarkan dampaknya tadi jangan-jangan memelihara kemiskinan. Iya. Gitu. Nah, kemudian jadi di sini ditegaskan bahwa selain wal amilina 'alaiha, kemudian Allah melanjutkan wal mu'allafati qulubuhum. Ya, jadi wal mu'allafati qulubuhum itu adalah orang-orang yang login. Hatinya sudah tunduk. Iya. Nah, baru masuk lah ya. Baru masuk Islam. Tapi juga dilihat gitu. Apakah dia membutuhkan dana atau tidak, atau justru dia setelah login, setelah mu'alaf dia malah mau berinfak untuk perjuangan Islam. Nah, ini tidak wajib menerima. Tapi kalau mu'alaf dia memang butuhkan dana, maka dia harus dibantu dengan zakat. Yang paling penting adalah ketika proses loginnya, mungkin ketika dia melakukan proses syahadat, butuh snack, butuh kue gitu ya. Kemudian juga butuh ngongkosin ustadznya yang menjadi proses memimpin proses dia mu'alaf gitu ya. Itu bisa didanai dengan dana zakat. Gitu ya. Jadi kemudian setelah mu'alaf, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan fi riqab. Nah, tahu riqab apa? Riqab apa tuh, Zat? Riqab itu artinya orang yang apa? Kan ada gorimin, orang yang berhutang. Kalau riqab apa? Apa tuh, Zat? Apa riqab? Ada yang tahu nggak riqab? Nah, jadi riqab itu adalah orang-orang yang berbudakan. Jadi kenapa saya ulang tentang riqab itu? Karena Allah mengabadikan perbudakan dalam ayat ini. Perbudakan masih ada nggak sekarang? Nggak ada. Kata siapa? Perbudakan secara ini ya? Masih ada. Oh, masih, Zat? Masih ada. Di negara Mauritania itu masih ada perbudakan. Mauritania masih ada perbudakan sampai saat ini. Oh, alah. Jadi perbudakan masih ada ya. Nah, karena Allah abadikan berarti itu ada terus. Sebagian ulama memang mengatakan bahwa ada yang bisa dikonversi dengan misalnya untuk membantu orang-orang tergadaikan warga negaranya. Ya, misalnya saudara-saudara kita yang buruh migran kan sering punya masalah di negeri orang. Ya kan, ditipu sama vendornya gitu kan, sama agennya, terus nggak bisa pulang, ada yang identitasnya bermasalah, ada yang masuk penjara di negeri orang, nggak ada yang ngurusin. Oh, bisa dikiaskan. Nah, ada sebagian ulama mengkiaskan dari asnaf ini, riqab. Oh, Ya, jadi perbudakan ini masih ada di Mauritania, bisa juga untuk membantu membebaskan mereka, atau juga membantu orang-orang yang tergadaikan kewarganegaraannya di negeri lain. Kalau ART itu masuk riqab, Zat?
ART enggak ya, Oh, karena enggak mereka ya? terima gaji ya. Oh iya. Gitu. Kirain Mereka maksud- hitungnya pegawai gitu. Nah, kemudian habis recover itu algorimin orang-orang yang berhutang. Itu juga bisa menerima zakat. Siapa yang berhutang seperti apa sih? Apakah orang yang nyicil Pajero, nyicil mobil-mobil mewah, Fortuner, atau beli atau beli handphone Enak banget ya nyicil high Pajero end dapat gitu ya, flagship. zakat ya. Bukan, tapi yang gorimin yang dimaksud adalah mereka yang berhutang karena kebutuhan hidup. Oke. Ya, mungkin ada butuh kedaruratan, tiba-tiba punya gangguan kesehatan gitu ya, atau dia harus bayar rumah sakit untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, itu bisa dibantu dengan dana zakat. Kalau kelilit pinjol, Sat. Nah, tergantung utang juga nih. pinjolnya untuk apa. Oke. Banyak orang kemudian kebetulan di lembaga Mandiri Amal Insani itu banyak sekali yang mengajukan untuk membebaskan hutang dari pinjol. Nah, ya ini Itu marak banget nih, Sat. Kita assessment gitu. Iya. Ini pinjolnya apa dulu nih gitu. Kalau nyata pinjolnya benar-benar nggak ada makanan atau untuk anak sekolah, bisa kita bantu dengan dana zakat untuk membayarkan. Ya, terlepas dia kenapa kepinjol ya, itu Iya, iya. masalah lain. Tapi dia memang mengeluarkan karena kepepet dan hal-hal yang bukan konsumtif. Oke. Tapi kalau pinjolnya karena pengen makan enak, pengen keluar negeri gitu ya, pengen memiliki barang mewah, itu nggak bisa Iya. dibantu dengan dana zakat. Oh, Kalau mau dibantu, mungkin karena kondisi yang memang sangat susah, paling dengan dana infak. dana infak. Ya. Lalu setelah gorimin, kemudian Allah Subhanahu mengatakan fi sabilillah ya, wabnis sabil. Fi sabilillah itu artinya orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Jadi mereka yang berjuang biasanya kalau di lembaga ini bisa juga dikumpulkan untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Oke. Membantu dai-dai yang masuk ke pelosok. Ya, dan kegiatan-kegiatan kebaikan lainnya. Dengan Oke. fisabilillah. Lalu ada ibnu sabil, orang yang tersasar. Orang dalam perjalanan kehabisan uang, kehabisan perbekalan, bisa dibantu dengan dana zakat. Ya gitu. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayatnya itu dengan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ini, kemudian juga Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi selain Allah menutup ini dengan Allah Maha mengetahui, Allah menutup dengan kata-kata Allah Maha mengetahui dan Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana ya, setelah kewajiban. Jadi Allah menetapkan ayat ini sebagai zakat adalah wajib, tapi Allah menutupnya dengan kata-kata Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Artinya Allah pengen kira-kira ngasih kode buat kita. Saya tahu loh siapa yang menunaikan zakat atau enggak. Oke. Ya. Maha tahu. Sat. Maha tahu kan? Ini wajib nih. Terus Allah Maha mengetahui. Allah ngasih kode ke kita. Saya tahu loh yang bayar zakat apa enggak gitu. Jangan anggap remeh gitu. Kan bayar nggak bayar nggak ada sanksi. Ya kan, kecuali dari Allah. Tapi Allah menegaskan dalam ayat ini. Saya tahu loh. Terus Allah bilang Allah Maha bijaksana. Allah ingin ngasih kode ke kita bahwa jangan menghitung zakat itu sebagai uang hilang, Oke. tapi sebagai justru zakat itu bisa menjamin masa depan kita lebih baik atau baik-baik saja. Karena Allah Maha bijaksana, nggak mungkin Allah melalaikan orang yang taat kepadanya, membuktikan keimanannya dengan mengorbankan harta yang dia terima dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak mungkin Allah sia-siakan. Oke. Itu kata-kata Allah Maha bijaksana. Jadi jangan ada orang yang dia memberi asuransi untuk memitigasi kejadian-kejadian di masa depan. Kalau kecelakaan kalau beli asuransi, Oh iya iya ya iya. kan? Sebenarnya asuransi terbaik itu, yang menjamin kita terbaik itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya kan? Jadi kalau kan tadi ayatnya in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berlaku baik hari ini, maka kebaikan itu kembali pada kamu. Kapan kembalinya? Bisa kembalinya di masa depan, bisa masa depan terdekat maupun masa depan terjauh. Iya. Ya, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, ihfadillah yafazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kamu. Jaga Allah maksudnya apa? Jaga kewajiban-kewajiban yang Allah berikan. Dengan begitu Allah akan menjaga kita. Kalau Allah yang jagain, security terhebat di dunia ini pun nggak ada apa-apanya. Lewat lah ya. Lewat. Gitu. Iya iya. Jadi menjaga Allah itu jaminan masa depan kita yang terbaik. Iya, tapi itu logis sih Sat, penjelasan tadi. Kalau misalkan orang kaya hidup di tengah-tengah orang miskin, kemudian dia memberikan zakatnya ke orang-orang miskin tersebut melalui amil tentu saja. Itu kan orang miskin kan jadi tentram hidupnya. Jadi mungkin ada kesejahteraan yang meningkat. Dan ketika orang miskin itu kesejahteraan meningkat, akhirnya kan ya mohon maaf kalau misalkan kesejahteraan itu enggak ada kan akan nimbul percikan-percikan yang memprotes orang kaya itu sendiri kan gitu. Jadi mungkin Betul. itu salah satu penjagaan yang Iya. konkret yang bisa didapatkan. Betul. Jadi saya garis bawah itu kata-kata tentram tadi. Di zaman Umar bin Abdul Aziz,
itu zakat sampai diekspor. Oh, karena nggak ada yang nampung mungkin. Karena nggak ada lagi yang mau nerima gitu. Oke. Bukan hanya itu saja. Apakah di zaman Umar bin Abdul Aziz semua orang kaya raya? Nyata enggak. Oh, Yang terjadi adalah masyarakat yang kaya sadar dia harus bantu yang miskin. Yang miskin pun sadar bahwa hidup mereka akan baik-baik saja. Kenapa? Karena mereka pasti akan menerima bantuan baik dari negara maupun dari orang para dermawan. oh. Jadi kehidupan itu sudah Allah takdirkan, ada yang kaya dan yang miskin. Kan kita ada takdir nggak bisa kita pilih. Ada orang yang dia sudah berupaya sekuat tenaga, tapi ya kekayaan paling tingginya tidak lebih tinggi daripada orang yang Allah takdirkan, atau misalnya kekayaan yang dia peroleh sekuat tenaga itu tidak lebih banyak daripada semiskin-miskinnya Abdurrahman bin Auf gitu. Oh. Ada orang takdir begitu kan, Iya. tapi mereka nggak khawatir. Kenapa? Tadi rezeki itu tidak diukur dari harta yang kita Hartanya. dapat. Apakah harta yang banyak itu menggambarkan kebahagiaan? Parameter kebahagiaan? Enggak Yakin orang kaya bahagia semua? Enggak juga. Tadi saya bilang kan di awal, orang-orang non-Islam pun ya, di luar Islam pun dia akan berbagi ketika dia memiliki harta. Kenapa? Dengan berbagi dia merasakan ketentraman. Ketentraman. Oke. Begitu. Nah, Jadi, efek ini yang iya. harus kita sosialisasikan kepada para muzaki ya. Oke, jadi kan kalau mungkin di zaman Umar bin Abdul Aziz ya, orang kelas menengah atas zakat, orang kelas menengah ke bawahnya juga merasa tentram gitu Tentram. ya, merasa tenang gitu. Karena ya. disampaikan kepada mereka bukan sekedar uang ya, tapi juga melalui program-program pendampingan, advokasi gitu. Apa sih nggak mereka bisa akses, negara bisa memberikan aksesnya dengan dana zakat itu. Atau apa sih mereka butuhkan, sekolah bisa jadi gratis dengan dana zakat itu. Gitu. Yo, ini evaluasi kita bersama berarti di negara ini Betul. nih. Kan umat Islam terbesar tapi kita orang miskin ini merasa pada nggak tenang semua nih. Makanya bayar zakat harus melalui ambil zakat, nggak boleh langsung. Biar dikelola dengan sistematis. Nggak, ya. saya bilang nggak boleh itu bukan berarti haram ya. Mm-mm. Nggak boleh itu artinya lebih besar manfaatnya jika dilakukan melalui lembaga zakat. Oke. Kemanfaatnya lebih besar. Kalau langsung lebih besar mudaratnya. Pertama, bisa jadi yang memberikan itu tumbuh rasa riya kan. Yes. Kemudian diagung-agungkan masyarakat. Wah, seorang dermawan gitu ya. Padahal yang diberikan itu tidak diiringi dengan program yang yang terukur, yang proven lah gitu. Jadi lewat lembaga zakat itu akan dikelola sedemikian rupa, dan lembaga zakat ini kan sekarang sudah membuat bentuk asosiasi, jejaringnya luas, diaudit oleh pemerintah, diaudit oleh masyarakat juga gitu secara umum. Maka maka zakat yang diterima oleh masyarakat itu sudah betul-betul dalam bentuk jadi, dan mereka sudah juga siap untuk dikembangkan gitu. Jadi harus lewat. Oke. Nah, ini ada ayatnya nih, sampai Allah sebutkan di Quran itu, khud min amwalihim shadaqatan wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa khud min amwalihim shadaqatan, artinya khud itu dari fi'il amr, ambillah dari amwalihim, harta mereka, shadaqatan, untuk disedekahkan, kemudian wa tuzakkihim, jadi untuk membersihkan harta mereka. Kemudian disuruh juga untuk mendoakan mereka. Inna sholataka sakanun lahum. Sesungguhnya doa kamu itu menenteramkan hati mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjamin bahwa kita, doa-doanya amil itu akan menenteramkan hati para muzaki, orang-orang yang membayar zakat. Itu jaminan Allah Subhanahu wa taala pada kita. Rangkaian ayat ini itu menjelaskan bahwa tugas amil harus proaktif ngambil zakat. Bukan dia nunggu, bukan, tapi harus aktif. Oke. Aktifnya dengan apa? Bukan ngetok rumah satu-satu. Mungkin dulu iya kali ya. Di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu itu kan beliau proaktif. Yang tidak menunaikan zakat kami perangi. Diperangi bahkan ya. Gitu Iya. kan. Zaman modern ini ngetok pintunya dengan program-program, misalnya dengan sosialisasi melalui medsos, kampanye-kampanye zakat ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjamin di situ memerintahkan doakan mereka. Ya, doakan mereka. Kenapa? Doa kamu, kata Allah, mendatangkan ketenangan jiwa bagi mereka. Jadi kalau mau tenang, sebenarnya minta doanya bukan sama ustadz. Oh. Kalau mau tenang hati ya, Iya. minta doanya sama siapa? Ambil zakat. Karena Oke. Allah menjamin. Jadi doa kami itu akan mendatangkan jiwa. Nah, jadi disinilah ayat ini bisa menjadi dalil bahwa terbentuknya lembaga-lembaga zakat sekarang ini memang sudah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan amil adalah satu-satunya profesi yang disebut di Quran ya, langsung dari Oke. Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Itu salah satu langkah
salah satu kode dari Allah supaya kita profesional dalam mengelola zakat. Oke, ini ngomongin soal zakat kembali, Ustaz. Tadi kan memang zakat ini kan program yang langsung, bukan program, perintah yang langsung diturunkan oleh Allah di Al-Qur'an. Bahkan cara pengelolaannya pun secara implisit itu diterangkan oleh Allah harus melalui amil kayak gitu, Ustaz. Dan juga ngomongin pinjol, Ustaz. Ini kan tadi kan salah satu orang atau salah satu golongan yang berhak menerima zakat itu adalah golongan orang yang memiliki hutang. Gorimin ya. Ya, gorimin. Ini anak-anak muda nih banyak yang kejerat pinjol nih, Sat. Anak muda, dan juga anak-anak muda ini kan sangat awam soal zakat gitu loh. Dan bisa gak sih anak-anak muda ini kemudian yang penghasilannya belum seberapa, yang mungkin kerjaannya belum settle ya kan, belum tetap gitu, itu bisa sadar zakat, Sat. Dan kemudian bisa membantu membantu teman-teman yang kena pinjol sehingga bisa didakwahkan kayak gitu, Sat. Yeah. Bagus tuh pertanyaannya. Yeah. Jadi gini, paradigmanya kita harus ubah dari awal gitu ya. Kalau dulu anak-anak muda itu ditanya cita-citanya pengen jadi apa? Pengen jadi dokter gitu ya. Jadi pilot. Nah, coba kalau mereka dari awal sudah bercita-cita saya pengen jadi orang yang zakatnya paling tinggi senegara saya atau sekota saya. Bayangkan tuh. Ini, luar biasa. Artinya kalau zakatnya paling tinggi, maka penghasilannya tinggi pasti. 4 kali lipat dari itu kan, 40 kali lipat dari hartanya kan, hanya 2,5%. Nah, jadi kalau cita-citanya ingin berzakat tertinggi, makanya kita harus bangun paradigmanya bahwa orang paling mulia itu adalah mereka yang bisa bermanfaat bagi, kan khairunas anfa'um linnas. Bermanfaat bagi umat itu ya tentunya dengan berbagi harta. Nah, apapun profesinya, dia harus dia harus bisa mencapai karir tertinggi, pencapaian tertinggi supaya bisa berzakat tertinggi. Apapun gitu. Nah, sekarang kebalik nih, kita diajarinnya pengen jadi orang kaya, belum tentu bayar zakat, pengen jadi dokter. Nah, anak-anak muda harus tanamkan itu tuh, bahwa sekarang kalau mau jadi orang yang paling mulia di mata Allah, bukan paling mulia di mata manusia. Kalau paling mulia di mata Allah, maka kebermanfaatan. Maka dia akan berpikir, saya harus bermanfaat, berarti saya punya profesi yang banyak manfaatnya. Kalau saya punya profesi banyak manfaatnya, saya harus bayar zakat supaya orang merasakan jerih payah keringat saya. Sekarang kan yang kepikir anak-anak muda sekarang itu, kalau ada jerih payah dan keringat itu hanya untuk orang yang tercintanya, ibunya sama istrinya, atau sama pacarnya, atau sama pacar, atau sama suaminya. Padahal jerih payah itu akan sangat bermanfaat jika dirasakan pula oleh orang-orang yang 8 asaf tadi. Begitu. Nah, anak muda harus bangun itu. Yang kedua, dengan semangat itu, maka di usia muda mereka berlomba-lomba kayak seperti Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu menjadi manajer dagang itu di usia 20 tahun. Di usia 25 tahun akhirnya beliau sudah jadi manajer termahal yang ada di Jazirah Arab, baru menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Itu pun karena Khadijah radhiyallahu anha melihat ini Muhammad anak muda luar biasa gitu ya. Di usia 25 sudah jadi manajer dagang beberapa konglomerat. Gitu. Nah, itu yang harus dijadikan visi ke depan. Bagaimana supaya remaja generasi muda mau bayar zakat, dia harus merasakan sensasi berzakat. Ikuti program-program zakat experience. Apa tuh zakat experience? Zakat experience itu ketika kita menyalurkan zakat pada fakir miskin, dia ikut di situ sebagai panitia, ngerasain tuh betapa menyentuhnya ketika orang miskin melihat air mata orang miskin meleleh bahagia ketika menerima bantuan zakat. Betapa bahagia orang-orang tua yang melihat anaknya di wisuda padahal orang tuanya tidak mampu dengan dana zakat kuliahnya. Bagaimana menyalurkan bantuan zakat hingga ke pelosok-pelosok. Bagaimana orang-orang yang kesulitan menerima daging gitu ya, makan yang enak, kita salurkan makanan dengan dana. Jadi kita harus merasakan betul pengalaman zakat itu disampaikan. Gitu. Jadi anak muda harus ikut. Makanya program volunteer zakat sepertinya harus disemarakan supaya anak muda merasakan ikut program zakat experience itu. Pernah ngalamin nggak? Belum. Saya juga baru dengar, Sat. Harus ikut. MAI itu Mandiri Amal Lisani ada kita. Bahkan kita ada program off-road ya. Off-road. Apa lagi off-road itu kita mobil-mobil off-road menyampaikan zakat ke pelosok-pelosok. Yang sulit dijangkau. Nah, naik ke sana. Kalau di Bandung itu saya pernah ada program MBC itu mengantarkan zakat ke pelosok mana dengan motoran. Gitu. Keren juga tuh ya. Nah, iya, jadi seru-seruan begitu. juga tuh. Atau ada program misalnya dengan dana zakat kita ngadain layanan kesehatan keliling.
khitanan massal, ikut volunteer di situ. Jangan berharap fee-nya, tapi berharap pengalaman. Ingat, pengalaman itu mahal harganya. Iya, iya. Dan itu bisa berdampak sampai ke hati dan jiwa kita. Nah, Iya, itu yang harus ketenangan, Ustaz, ya. program ini yang harus kita gulirkan untuk anak-anak muda supaya mereka termotivasi. Oh iya, saya mau bayar zakat nih. Oh, begini tuh rasanya berzakat. Oh, begini ya menikmati kebahagiaan orang lain dalam hati kita gitu. Dan itu juga menggerus perasaan yang sekarang lagi hype nih, yaitu merasa bersaing di medsos, iri terhadap pencapaian orang lain. Obatnya itu tuh zakat experience. Yes. Gitu. Dia merasa tenang ketika membantu itu. Iya, luar dan kita biasa akan sih. kangen kita Iya. punya uang, diingat apa? Orang lain. Dengan begitu kehidupan yang sederhana itulah yang akan tercipta dalam sebuah masyarakat yang zakatnya sudah dikelola dengan optimal. Iya. Jadi hidup tuh terasa jadi bermakna gitu. Jadi kalau bermanfaat buat sesama Betul. gitu, Ustaz, ya. Saya pernah ada orang kaya, saya bilang, Mas, kok mobilnya inovasi gitu kan? Padahal dia kalau mau beli mobil termahal pun bisa. Apa jawabannya? Saya tidak mau mengiris hati tetangga. Oh, Kenapa? Kalau dia pakai mobil yang mewah gitu ya, sementara tinggalnya bukan di komplek, di kampung gitu, kan hari tetangga, saya hari makannya sedikit, dia pakai Iya. mobil mewah lewat gitu ya. menjaga perasaan. Menjaga perasaan itu. Rumahnya pun nggak tingkat, tapi dia luas ke dalam di pagar. Tanya, kenapa nggak ditingkat? Saya takut mengiris hati tetangga. Kenapa? Dia seorang dermawan yang rutin berzakat sampai punya perasaan seperti itu. Nah, Jadi anak muda nih harusnya melembutkan gitu, saya. melembutkan, hati. betul, melembutkan hati dan jiwa kita. Luar biasa. Ini anak-anak muda nih emang hatinya emang harus lembut nih saat-saat ini gitu. Lembutnya Jadi- kalau kasmaran doang anak muda sekarang. Nah, itu ya. dia. Itu dia, Sat. Dan juga gini, Sat. Apa, ini anak-anak muda kan memang ini ada kasus sih. Ada teman enggan berzakat karena memang ngerasa gajinya tuh udah dipotong banyak sama pajak, Sat. Ya, jadi kan emang kan ya apa peraturan saat ini kan undang-undang kan banyak gaji misalkan kita berapa ya 5 juta misalkan 5 juta itu dipotong dipotong apa pokoknya itu pajak nyampe ke apa ke kita tuh cuman 4 juta atau kurang dari itu jadi merasa kurang gitu Ustaz. Masa gue udah dapat gaji segini Udah dipotong zakat- pajak udah potong dipotong zakat zakat lagi. juga. Itu gimana Ustaz? Jangan khawatir, sekarang ini peraturan pemerintah sudah memungkinkan bahwa zakat itu menjadi pemotong pajak. Gimana Ustaz? Jadi kalau dana yang kita setorkan untuk zakat itu jadi pengurang pajak. Oh iya. Iya, gitu. Cuma hati-hatinya adalah kita ngurusnya harus benar, jangan sampai lebih bayar. Kalau lebih bayar sih kita akan ngurus lagi ke kantor pajak kan. Tapi banyak orang nggak mau repot. Kalau bisa pas gitu. Nah itu harus diurus. Jadi ya ada effort sedikit lah dengan pemotong pajak itu. Dan kita udah bayar zakat sekian, ternyata pajak kita sekian dipotong. Jadi kita pajaknya berkurang karena zakat kita. Tapi nanti jadinya laporannya jadi lebih bayar itu. Nah ada effort sedikit harus ngurus ke kantor pajak. Tapi lebih bayar kan uangnya kembali ke kita. Misalkan nih bayar zakat ke Laznas MAI misalkan, itu udah termasuk bisa mengurangi pajak. Bisa, tinggal minta bukti store-nya kita berikan, nanti laporkan ketika kita mengurus SPT pajak, dilampirkan, nanti dari pajaknya akan menghitung jadi pemotong pajak, pengurang Potongnya pajak. itu sesuai dengan persenan yang Sesuai kita dengan angka berikan. itu, tersebut, dengan aturan yang ada gitu. Oh itu udah ada Sat. Sudah Baru tahu ada, nih ya. saya juga nih Sat. Oh, Mungkin di- audiens juga baru tahu nih kayaknya. Pemirsa. Iya, di Bank Mandiri sudah diterapkan ya. Oh di Bank Mandiri Sudah diterapkan. Di Laznas MAI sudah diterapkan. Bank Mandiri itu lembaga konvensional tapi menerapkan ini gitu ya. Oke. Harusnya lembaga syariah dan lainnya sudah lebih kondusif untuk melakukan itu. Harusnya lebih mendukung ya Lebih hal kayak mendukung, gini. betul. Jadi benar sih Sat kalau apa peraturan kayak gitu jadi lebih meringankan beban para pekerja sih, terus anak muda ya. Anak muda belum lagi kan ya tahu sendiri gaya hidupnya saat ini kalau di kota Jakarta aja kan luar biasa kan hedonnya. Iya. Kalau ditambah potong pajak lagi, ditambah potong zakat lagi, pusing juga mereka. kan? Sebenarnya yang harus ditanamkan itu tadi jangan menganggap zakat sebagai uang hilang. Nah itu dia tuh Jangan kamu mindset hilang. awal Sat ya. Mindset awalnya Iya. zakat itu adalah investasi terbaik kita untuk memitigasi kejadian-kejadian buruk di masa depan. Karena apa tadi mengharapkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Yes. Begitu. Karena Allah yang menjamin kan, ifadillah ya fazka, jagalah Allah, Allah menjaga kamu. Ada lagi lanjutannya, ifadillah tajitu tujahak, jagalah Allah maka engkau akan menemukan Allah. Maksudnya kalau kita menjaga Allah saat kita butuh Allah, Allahnya ada gitu. Minta apa-apa dikabulin, butuh sesuatu dikasih, butuh pertolongan ditolongin. Nah, itu. Jadi zakat itu salah satu upaya untuk mewujudkan hadis tersebut. Hadis tersebut. Iya. Oke. Apalagi yang kita khawatirkan. Syahadat udah, sholat udah, zakat udah, beres, tinggal lengkapi dengan saum. Dapat rezeki lagi, Allah izinkan haji.
Selesai tentram udah. hidup itu, Wah, tentram. enak udah. Iya, kan ujung-ujungnya kita cuma hidup di 2x1 Iya. di kuburan kan, Iya. gitu. Luar biasa memang. Jadi emang mindset awalnya tuh memang harus bahwa zakat tuh bukan menghilangkan harta, justru menyimpan untuk di masa depan gitu saya. Dan Iya. juga di masa depan akhirat tentu saja Betul. Sat, ya. Dan angkanya berlipat-lipat kan, Angkanya berlipat-lipat dan Allah akan balas itu dengan berlipat ganda gitu. Sat, ya. 700 kali lipat minimal. Minimal 700 kali lipat tuh ya kan. Kalau kita zakat 1 juta aja tuh berapa? 700 tuh? juta nilainya. 700 juta nilainya. Iya. Itu minimal ya. Minimal. Minimal. Kita kalau mahalan mana? Sakit apa ketika kita investasi untuk asuransi kesehatan atau ketika kita menunaikan zakat. Lebih murah zakat sih kalau di Zakat, Karena gitu. asuransi kan dia kan Asuransi pun nggak mengcover semua. Ada penyakit Iya. tertentu nggak di cover. Tapi Iya. kalau kita berzakat, kalaupun ada penyakit yang kita derita, biasanya karena kesalahan kita, dan itu sudah Allah pertimbangkan menjadi kebaikan buat kita. Begitu. Oke. Misalnya kita sakit, tapi ya, ditaruh di rumah sakit, itu jangan memang Allah suruh kita beristirahat, ngambil jeda supaya kita lebih fresh. Bisa jadi kan? Yes. Yang penting selalu husnuzon, prasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala. Allah, luar biasa memang ini. Soal zakat memang luas dan ternyata dalam banget gitu. Iya. Karena yang selama ini kita tahu saat orang awam ya zakat tuh hanya memberi, kemudian harta kita berkurang, ternyata tuh ada dampak dan kemudian perintah Allah, dan memang mindset kita yang perlu ditanamkan dari awal bahwa zakat itu bukan pengurang harta, tapi Betul. menyimpan harta. Dan seharusnya anak muda itu punya cita-cita biar supaya jadi muzaki atau pemberi zakat yang Betul. ini dia nih yang sudah lama hilang nih Sat. Kalau memang ternyata penghasilannya belum mencapai nisab zakat, nisabnya itu kan 85 gram emas. Ternyata penghasilan masih di bawah itu selama 1 tahun ya, belum di bawah itu. Bagaimana caranya supaya tetap bisa berkontribusi pada zakat? Jadilah aktivis-aktivis zakat ini tadi dengan tenaganya, jadi volunteer zakat, gitu. Mensosialisasikan kepada sesama. Jadi ketika anak muda ini tumbuh masuk ke usia mapan, mereka sudah otomatis jadi berzakat. Itu tugas anak muda sekarang, membangun paradigma, mindset supaya ketika mencapai usia mapan, generasi kalian ini sudah menjadi orang-orang yang siap menjadi muzaki. Oke. Gitu, berzakat sukarela dan menambahkan lagi dengan sedekah. Karena kalau zakat doang itu sebutnya bakhil, pelit. Oh iya. Karena wajib kan. Yang diwajibin doang Nah, ya. Yang sunahnya kagak. Enggak. Jadi kalau kita sudah berzakat, jangan berhenti bersedekah. Oke. Jadi ada orang, tapi saya zakat Pak buat keluarga saya atau tangga saya. Zakat itu ke lembaga zakat. Untuk tetangga infak lah, tambahin. Iya. Masa sih nggak mau bantuin tetangga? Zakat itu kan wajib kan untuk Allah. Nah, yang untuk tetangga kasih lagi dengan dana kita. Oke. Gitu. Luar biasa. Nah, Sat, boleh gak sih? Kan selama ini kita tahu zakat itu hanya boleh diberikan secara cash. Kayak kita pahamnya itu kayak jual beli emas, Sat. Mungkin ada pembahasan lain ya soal jual beli emas itu, tapi kan ada hadis yang menyatakan itu harus yadan biyadin, harus cash gitulah di tempat gitu. Kalau zakat tuh boleh gak ya, Sat? Maksudnya secara online gitu, misalkan boleh gak sih? Yang sekarang sudah diterapkan lembaga zakat seluruh dunia, itu bisa lewat transfer, bisa cash di gerai. Pokoknya kemudahan untuk berzakat sekarang disiapkan untuk umat manusia semuanya. Jadi sekarang sudah diterapkan seluruh dunia. Oke. Kalau memang masih harus cash segala macam, nanti ada lagi kesenjangan, jarak lagi. Jangan-jangan ada orang alasan mau berzakat sulit. Oke. Nah, jadi bagaimana tentang akad zakat? Akad zakat kan innamal a'malu binniyat. Niatkan bahwa saya berniat zakat, ada ukuran, ada hitung-hitungannya. Oh, jadi Gitu. akad itu nggak perlu kita datang ke lembaga zakat kemudian ini uangnya terus salaman kayak gitu. Iya, ya dulu begitu ya. Ada sebagian ulama mengatakan seperti itu, tapi ulama yang lain, terutama Syekh Yusuf Qaradawi mengatakan zakat itu harus diterapkan dengan kemudahan-kemudahannya. Memudahkan orang untuk menunaikan zakat, artinya dengan transfer, dengan kris. Bisa. Tapi kalau mau ingin merasakan dampak didoakan oleh amil, datang ke gerai zakat, serahkan zakatnya, ada akadnya, didoakan langsung di situ. Oke. Bahkan kami setiap hari amil zakat ini SOP-nya adalah mendoakan para muzaki setiap pagi. Kalau orang di kantor briefing, kami doa untuk para donatur, Wah, para luar muzaki. biasa ya. Memang begitu SOP-nya. Memang tugas kami tadi kan. Inna salataka sakanun lahum, doa kamu itu akan mendatangkan ketentraman buat kamu. Oke. Jadi kita luar doakan biasa. semua kebaikan, mendatangkan rezekinya. Jadi kurang enak apa tuh orang yang berzakat? Ya, dapat doa, dapat layanan seperti itu gitu. Jadi Dan didoakan oleh orang-orang yang golongan
yang tadi disebutkan di amin. Al-Qur'an itu ya. Jadi Allah sudah jamin doa itu akan menenteramkan hati Menenteramkan mereka. hati mereka. Jadi kalau gelisah gitu ya, lagi galau, zakat aja. Nah ini nih anak muda nih yang stres, yang galau. Kalau hatinya pengen tenang nih zakat nih harusnya nih. Iya. Tapi yang udah nisabnya sampai saatnya. Betul. Oh, luar biasa. Jadi ketentraman itu datangnya bukan pada lawan jenis, ya justru itu akan mendatangkan beban, Iya. ya beban baru. Tapi kalau zakat dijamin akan mendatangkan ketentraman, Iya. asal paradigmanya pas. Sesekali ya anak muda ya. Kalau stres ada duit, jangan healing dulu, Iya. jangan keluar kota dulu. Mending bantuin kaum miskin. Ini bantuin kaum miskin, insya Allah hatinya tenang saatnya. Iya. Didoain setiap pagi loh. Dan betul. real doain sama golongan orang-orang yang memang disebutkan dalam Al-Quran doanya tuh bisa menenteramkan. Kan ini luar biasa nih. Kalau kita healing mungkin tenang mungkin tapi nggak ada yang doain gitu kan. Atau apalagi yang ke negatif-negatif ke pacar atau kayak gimana. Ini malah nama nggak tenang nanti ya Sat. Luar biasa nih. Ini Sat. Kemudian zakat itu kan ini kan memang punya dampak selain bagi kaum miskin, kaum fakir dan penerima lainnya. Ini juga ada dampak untuk pemberi zakat itu sendiri gitu Sat. Misalkan nih Sat, kan kalau disamakan dengan bukan disamakan kali ya, dibandingkan dengan pajak gitu, dengan pajak kan sama-sama memberi dan peruntukannya juga untuk kaum miskin juga dari pajak itu kan. Meninggalkan zakat tuh Sat, gimana? Ada yang berpaham bahwa ya udah gue zakat aja itu kan juga udah membantu orang miskin kan gitu. Pajak kan. aja maksudnya. Ya, pajak aja. Jadi zakat nggak usah lah. Hukumnya gimana saat meninggalkan zakat itu? Pajak itu kan lahir dari adanya sebuah negara. Dan negaranya bukan negara Islam. Sementara orang Islam diwajibkan zakat ada atau tidak ada negara. Oke. Nah, jadi kewajiban pajak itu bukan ajaran Islam. Oke. Dan Rasulullah SAW, kaum muslim wajib berzakat. Kaum kafir gimana? Wajib membayar jizyah. Jizyah, bukan zakat ya. Bukan zakat, jizyah. Ya, jizyah ini diiringi dengan janji dari Khalifah Islam untuk menjaga keamanan mereka. Bahkan dalam sebuah fase kekhalifahan itu pernah dikembalikan jizyahnya ketika Khalifah dan pasukan Islam tidak merasa tidak mampu lagi menjaga keamanan mereka. Oke. Ini kami kayaknya kalah perang nih gitu ya. Iya. Kami kembalikan nih karena kekacauan negeri atau sebagainya, kami kembalikan jizyahnya sampai seperti itu. Jadi zakat dan dan pajak itu dua-duanya hampir sama. Bedanya yang satu lahir dari bukan ajaran Islam, yang zakat ini lahir dari perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai ajaran Islam. Oke. Nah, sekarang kita hidup di era sebuah negara yang penduduk mayoritasnya muslim tapi negaranya bukan negara Islam. Yes. Maka kedua-duanya ada dan jangan dibenturkan gitu. Tapi karena kita hidup berdampingan dan undang-undangnya sudah ditetapkan sebagai konsensus sebuah negara, maka dua-duanya disandingkan saja. Apalagi tadi ada undang-undang yang kalau udah zakat pajak bisa kurang ya. Iya, Iya, jadi udah didukung zakatnya lah ya. sudah disandingkan gitu. Jadi jangan dibuat sebagai sebuah konflik, tapi ayo kita berjalan. Seiring waktu jika negara ini merasa bahwa lebih cocok nih menerapkan syariah sebagai sebagai landasan sebuah negara, sebagai landasan negara kita, bisa jadi pajak itu akan berubah jadi zakat. Oke. Bisa jadi kan gitu. Jadi kita tapi itu kan bukan sesuatu yang jadi prioritas untuk segera diterapkan. Karena semuanya harus bertahap dan juga bisa tetap menjadi ketetapan yang membutuhkan proses bergulir secara perlahan. Oke, Gitu. jadi memang jangan dibenturkan ya. Jangan dibenturkan ya. Jangan. Udah terlebih memang sebenarnya peraturan pemerintah juga mendukung zakat itu sendiri ya. Jadi kayak tadi bahwa memang kalau Anda berzakat kemudian laporan zakat itu diserahkan ke kantor pajak, pajak Anda bisa berkurang. Iya. Jadi emang saling sudah bisa sekarang sudah bergandengan bersanding. Bersanding saat itu. Iya, Jadi betul. pajak bisa jalan, zakat juga bisa. Dan jalan. orang membayar pajak itu tidak mengurangi kewajiban berzakat. Itu bedanya. Iya, oke. Ya. Dan zakat hanya 2,5% dari tahun ke tahun nggak berubah. Pajak Pajak tahun naik kemarin terus, 10, 11, tahun depan 12%, kan naik gitu. terus, luar biasa. Apalagi PPH ada PPH. Iya, PPH itu 10, 11, 12 dan Ini saya cerita 12%. Saya dapat hadiah nilainya 12 juta nyampe ke saya cuma 9 juta Iya, ternyata ini kenapa? Ada PPH ternyata. Wah, luar biasa. Berubah terus kalau pajak. Berubah tergantung kebutuhan pemerintah. Iya. Bahkan di Amerika itu
dari penghasilan bisa dipotong sampai 20%, 30%. Tapi beriring pusing. dengan ada sekolah gratis gitu ya. Di Eropa tuh besar sekali, ada sampai 40% Iya. dari penghasilan. Di Indonesia masih kecil lah. Iya, iya, luar biasa. Jadi memang kita nggak bisa lah ya membenturkan pajak dan zakat itu sendiri, karena emang pada faktanya di negara ini tuh bisa berjalan berdampingan seperti itu, Ustadz ya. Betul. Oke, luar biasa, Ustadz Kodrat, terima kasih. Sama-sama. Jazakallah khairan. Terima kasih banyak atas ilmunya tentang zakat itu. Ternyata zakat itu luas. Ini insight buat saya pribadi ini sungguh banyak, Ustadz, karena pengetahuan saya tentang zakat itu juga masih minim. Jadi setelah ini mungkin luar biasa nih. Mungkin bisa jadi volunteer kan, Ustadz? Ada info nggak? Ada info volunteer kapan? Nah, nanti tinggal kontak dari Ma Foundation ya. Kita cari info kapan ada agenda kegiatan, bergabung silakan. Oke, luar biasa. Nanti teman-teman ikut ya, volunteer ya. Volunteer zakat. Zakat experience ya. Tapi off-road kayaknya keren, Ustadz. Ayo kalau mau ikut. Ke pelosok-pelosok ya. Oke, luar biasa. Terima kasih kembali Ustadz Sama-sama. Kodrat, teman-teman. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi lembaga terpercaya adalah visi Laznas Mandiri Amal Insani. Terpercaya dalam pengelolaan dana sosial Islam di lingkungan Bank Mandiri dan masyarakat. Laznas Mandiri Amal Insani berkomitmen untuk terus melakukan inovasi dan kolaborasi dalam mewujudkan kebermanfaatan zakat yang lebih luas.